Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Ibadah pada minggu ini kiranya diberkati oleh Tuhan dan kita diperkenankan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Christine Jamakaunang STH. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, serta memuliakan Dia, Tuhan yang Maha Baik. Pujikan seluruh sasana, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, Dia segala yang pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Diserahkan mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Dia segala pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-31 menyatakan, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dinyatakan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya.
suka surga yang bakal. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Kami masih terus menggumuli pandemi global COVID-19. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Allah yang Maha Pengampun, kami juga datang dalam kesadaran akan kelemahan dan ketakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa, pelanggaran kami terhadap-Mu dan sesama serta lingkungan ini. Dan kiranya Engkau sucikan, layakkanlah hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus berdosa bercelah, terima rahmat Tuhan, percaya sabdanya, datang saja pada Yesus di saatnya. Datang saja pada Yesus, rahmatnya. Tuhan masih memberi berkat baru, membasuh hati yang bersih, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus di saatnya. Datang saja pada Yesus, rahmatnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan berada dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami tetap diberkati dan disertai Tuhan untuk boleh ada sampai pada pagi hari ini di sini. Ya Tuhan, bersama dengan anggota keluarga kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Tuhan, berikan hikmat bijaksana bagi kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 28, ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul, pasal 28, ayat 17 sampai ayat yang ke-29 yang menyatakan, "3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, 'Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu yang berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, 'Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan.' Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, 'Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya.' Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, dan Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita pada hari ini berada di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 dan tema perenungan kita menjelang syukur kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yaitu mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, masa lalu bangsa Indonesia tidak terlepas dari masa penjajahan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam masa penjajahan itu, bangsa Indonesia bukan hanya sekedar kehilangan hasil alam atau dicuri, namun ketika berada dalam penindasan, bangsa Indonesia juga mengalami begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia. Satu hal yang perlu kita syukuri bahwa melalui kerja keras, melalui semangat persatuan, serta kekuatan bangsa ini, kita lihat Tuhan mau campur tangan di dalamnya dan kita sebagai bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, dengan semangat persatuan bangsa ini, kita melihat kita akhirnya bisa bangkit dari penjajahan dan bisa merdeka. Bukan hanya bangsa Indonesia yang memang mengalami penjajahan. Bangsa-bangsa yang merdeka itu juga berawal dari rakyat yang mau merdeka di dalam Tuhan. Pada hari ini jemaat Tuhan, kita melihat perjuangan dari Rasul Paulus. Dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, tibalah Rasul Paulus di Roma. Dengan penyertaan Allah, Paulus akhirnya sampai di tempat tujuannya. Walau harus melewati perjalanan panjang yang berbahaya, kita lihat sama-sama bagaimana Rasul Paulus juga sebagai pejuang Injil pada saat itu, ia akhirnya bisa tiba di Roma. Meski demikian jemaat Tuhan, ia tidak bisa langsung bertemu dengan kaisar. Kita tahu sama-sama tentunya ketika harus bertemu dengan orang penting, ada begitu banyak birokrasi atau peraturan yang harus dilakukan. Dalam konteks pembacaan Alkitab kita, Paulus sendiri dikenakan tahanan rumah. Artinya, ia tidak boleh bepergian tetapi diizinkan untuk menerima tamu. Awalnya Paulus berusaha menjalin relasi yang baik dengan komunitas Yahudi di Roma. Dalam pertemuan dengan mereka, Paulus menjelaskan penyebab kedatangannya ke Roma, yakni karena tuduhan orang Yahudi di Yerusalem. Pembicaraan ini membuka kesempatan bagi Paulus untuk melepaskan pesan Injil. Injil benar-benar diwartakan di Roma. Namun ternyata tidak semua orang Yahudi yang mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus mau menerima Injil. Ini membuat Paulus mengecam mereka karena telah buta dan bersikap keras kepala hingga menolak Injil. Mungkin itulah perkataan Paulus yang terakhir kepada orang Yahudi yang enggan untuk mempercayai Kristus. Namun jemaat Tuhan, bagi orang Yahudi yang mau percaya, ucapan Paulus itu sebuah permulaan.
Kenapa? Karena selama 2 tahun berikutnya Paulus melanjutkan pelayanannya, memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang datang kepadanya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jemaat yang diberkati Tuhan, semua manusia pasti ingin selamat. Selamat di dalam perjalanan, selamat di dalam pekerjaan, selamat dari penyakit, selamat dari berbagai kesulitan, dan lain sebagainya. Tidak ada arti hidup kalau kita tidak selamat. Itu sebabnya semua manusia membutuhkan keselamatan. Untuk itu jemaat Tuhan, kita harus meyakini bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber keselamatan itu. Allah mempunyai segala yang kita miliki saat ini. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah menganugerahkan kepada kita semuanya keselamatan dengan melalui Allah memelihara, Allah menjaga, dan Allah memberkati semua ciptaannya agar kita memperoleh kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tentu dapat dirasakan ketika kita merasakan yang namanya aman, nyaman, dan tenang. Kita hidup di tengah dunia ini, memang kita memperoleh begitu banyak tantangan. Tapi kita lihat, kita tetap dijaga oleh Tuhan, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, kita tetap diberikan segala sesuatu yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang telah mengalami keselamatan, kemerdekaan dari penjajahan, telah mengalami kemerdekaan dari kuasa dosa ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai gereja harus menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Manusia yang tadinya harus mendapatkan hukuman berubah menjadi memperoleh keselamatan. Maka tanggung jawab kita saat ini adalah bagaimana saya dan saudara-saudara diajak untuk mengisi kemerdekaan dan anugerah keselamatan itu melalui hanya menyembah kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber keselamatan. Saya dan saudara-saudara diajak menjadi orang-orang yang percaya dan benar-benar mau berharap hanya kepada Tuhan saja di tengah-tengah tantangan kesulitan hidup yang kita alami. Saya dan saudara-saudara diajak untuk senantiasa membuat setiap langkah kehidupan kita, gerak pikiran kita, serta ucapan bibir mulut kita semuanya harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah tanggung jawab kita. Di masa kini, kita adalah pejuang-pejuang kebenaran yang harus mewartakan keselamatan kepada semua orang. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, di akhir perenungan kita pada saat ini, saya mengajak kita menyaksikan sebuah ilustrasi di mana kita mau belajar dari lebah dan lalat.
Akhirnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari lebah dan lalat. Mari segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kebaikan semata-mata. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena dengan demikian kita mampu menjadi gereja yang senantiasa menghadirkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Sumber rahmat dan karunia, inikan umatnya hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang Esa. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, namun kami tetap dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Meskipun kami masih menggumuli pandemi COVID-19, tapi kami tidak pernah kekurangan suatu yang baik dari Tuhan. Secara khusus pagi hari ini dalam persekutuan ibadah hari Minggu, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami.
Jadikan kami Tuhan sebagai gereja yang selalu memperjuangkan kebenaran. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai wujud syukur kami mau mengisi keselamatan, kemerdekaan dari dosa yang Tuhan boleh anugerahkan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa pada saat ini. Ketika bangsa dan negara kami masih terus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami hendak menikmati usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya Bapa, biarlah kami tidak pernah kehilangan arah untuk terus membangun negeri ini. Berikan terus kedamaian bagi kami semua warga negara Indonesia. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Berkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Tuhan berkati Presiden, Tuhan memberkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat ataupun yang ada di tingkat daerah. Secara khusus Kabupaten Buleleng, Tuhan berkati. Berdoa kami, biarlah Tuhan terus juga menopang TNI, Polri, tenaga kesehatan yang saat ini berada di garda terdepan menyikapi pandemi COVID-19. Biarlah semua Tuhan diberikan kesehatan, hikmat, bijaksana oleh Tuhan. Berdoa buat penata layanan di tengah-tengah perjalanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati majelis sinode dan mupel-mupel yang ada di GPIB. Secara khusus kami mau berdoa buat GPIB Penil Singaraja. Tuhan berkati kami dalam setiap gerak langkah layan kami. Ketika kembali kami harus melaksanakan peribadahan secara daring. Karena perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Kabupaten Buleleng. Biarlah Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat, kesehatan, kekuatan untuk tetap menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja Tuhan. Berkati jemaat GPIB Penil Singaraja, berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati di dalam pekerjaan, berkati dalam kehadiran di tengah masyarakat atau di tengah-tengah pendidikan. Tuhan topang semuanya. Ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap presbiter, pengurus pelayan pelkat, BPPJ, komisi, karyawan gereja Koster, tim screening COVID, Tuhan berkati. Dalam anugerah Tuhan, perjalanan pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik mereka saat ini bergumul di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, Tuhan berikan kekuatan untuk mereka terus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada di dalam kesusahan hidup, Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa buat para janda, duda, lansia, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Biarlah Tuhan lawat mereka semuanya, berikan kebaikan-kebaikan Tuhan, agar mereka tetap mampu menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Warga jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memulihkan Ibu Si Anganti Asri, Ibu Ponira Sudiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayaning Astiti, Ibu Milka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailain, Ibu Luputri Margaret, Ibu Yubelina Lerebulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Sulihing Sisetjo Bastam, Bapak Iputu Winace Budiasile, Ibu Armeti, Ibu Artini Pais. Tuhan lawat mereka, jamalah mereka, angkatlah sakit penderitaan yang mereka alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana alam di berbagai daerah. Tuhan tilik mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Dan kami juga bersyukur ketika hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang bertambah usia kelahiran dan perkawinan dari tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus 2020. Biarlah Tuhan berkati mereka, berikan berkat-berkat Tuhan senantiasa kepada saudara-saudara kami.
Ya Tuhan, lanjutkan kasih setia Tuhan buat Ibu Fakrini, Ibu Tumasri Lulu, Bapak Mangara Nenggolan, adik Armando Benyamin Christian Dongi, Bapak Agustinus Franciscus Labu, Bapak Paul Filmon Nale, Ibu Luh Madrini, Bapak Alexander Wabang, adik Ferdinand Kristianto Nugroho, dan ulang tahun perkawinan dari keluarga Bapak Suhartono dan keluarga Bapak Frankie Sandri. Tuhan berkati mereka semuanya. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Pelayanan-pelayanan kami di hari-hari akan datang kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati ibadah syukur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang akan kami laksanakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan mau topang agar berjalan baik dan lancar. Tuhan memberkati juga proses pemilihan pengurus Pelkat tahun pelayanan 2020-2022. Kami juga percaya bahwa dalam kasih dan anugerah Tuhan kami kembali dapat melayani Tuhan karena itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan berkenan memberkati pelayanan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati Penatua Ristianti Luhu 5, Penatua Tabita Dongi Aji, Diaken Wulan Utami, Saudari Rina Kurniasari, Saudara Riki Lantau. Tuhan berkati operator multimedia dan mixer Saudara Juliano dan Saudara Kevin. Tuhan berkati kameramen Saudara Edo. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Siapapun kami percaya kami mampu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon sekiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan besar dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segenap hatimu, padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Saatnya memberikan persembahan syukur.
segenap bakatmu. Engkau kepunyaannya, dan Ia Tuhanku. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan kepada kami. Tolonglah kami selalu memperlihatkan perilaku yang baik, bukan hanya melalui pemberian seperti sekarang ini, tetapi juga melalui sikap saling menerima seorang dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk. Sari Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja, hari Minggu 11 sesudah Pentakosta, tanggal 16 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini. Dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota jemaat GPIB Peniel Singaraja, mohon menghubungi presbiter yang bertugas pada hari ini atau datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, yaitu hari Selasa sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 16.00 WITA. 1. Majelis dan warga jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu. Melihat perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Kabupaten Buleleng, dan berdasarkan pertemuan PHMC dan tim tenaga kesehatan GPIB Peniel Singaraja, maka kami memutuskan bahwa ibadah hari Minggu mulai tanggal 16 Agustus 2020, ibadah akan dilakukan secara daring melalui channel YouTube GPIB Peniel Singaraja. Ketiga, ibadah syukur HUT Kemerdekaan RI ke-75. Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, mohon jemaat dapat melaksanakan ibadah syukur HUT Kemerdekaan RI ke-75 pada hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 9 WITA di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan tata ibadah yang telah dipersiapkan oleh PHMC dan telah disiapkan amplop persembahan syukur keluarga HUT Kemerdekaan RI ke-75. 4. Peralihan anak layan Pelkat PA ke Pelkat PT. Dalam ibadah hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 akan diadakan peralihan anak layan Pelkat PA ke Pelkat PT. Nama anak layan yang dialihkan dapat dilihat dalam warta jemaat. 5. Jadwal pemilihan pengurus Pelkat tahun pelayanan 2020-2022. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB nomor 9679/7 Romawi strip 20/MS 20 Romawi tanggal 3 Juli 2020 tentang sosialisasi juklak pengadaan dan pemilihan pengurus Pelkat dan pelayan PA PT dan Tata Gereja Peraturan nomor 5 tentang pelayanan kategorial, maka perlu dilaksanakan proses pengadaan pengurus Pelkat tahun pelayanan 2020-2022
2022 di GPIB Jemaat Peniel Singaraja. Adapun jadwal dapat dilihat dalam warta jemaat. 6. Pembubaran Panitia HUT GPIB Natal 2019 dan Paskah 2020. Sehubungan dengan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Panitia HUT GPIB Natal 2019 dan Paskah 2020, maka dengan ini panitia tersebut resmi dibubarkan per tanggal 13 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, adik sekalian. 8. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati. 9. Informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada presbiter bertugas maupun bendahara. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pada saat ini. Marilah kita berdiri. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan pada saat ini. Indonesia negaraku, banyak karya ku serahkan aku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, ini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Oh,